Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad memiliki sahabat-sahabat yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Di antara para sahabat yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi yang paling jujur dan terpercaya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah termasuk dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Lantas, bagaimana kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Simak ulasan videonya hingga akhir. Sahabat beriman. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad. Ia lahir di Makkah. Nama lengkapnya adalah Abu Ubaidah Amir bin Abdillah bin Al-Jarrah. Ia masuk Islam melalui Abu Bakar saat berusia 28 tahun, dan ia memeluk Islam di awal penyebaran agama Islam dan termasuk dalam kelompok awal yang menerima ajaran Nabi Muhammad. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu pengikut setia Nabi. Abu Ubaidah awalnya seorang pedagang dan terkenal dengan integritasnya. Abu Ubaidah adalah sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari suku Quraisy. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai salah satu bangsawan Quraisy yang rendah hati dan pemberani. Abu Ubaidah adalah seorang yang lemah lembut dalam pergaulan, sangat rendah hati, memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Namun bila keadaan genting dan membutuhkan perhatian sungguh-sungguh, dia menjadi seekor singanan garang. Dia laksana mata pedang yang berkilat-kilat karena ketajamannya. Dia adalah orang terpercaya dari umat Muhammad. Kata Al-Amin orang terpercaya digelarkan di belakang namanya, lantaran Rasulullah pernah bersabda, setiap umat mempunyai orang terpercaya, dan orang terpercaya pada umat ini adalah Abu Ubaidah. Dalam kehidupannya, Abu Ubaidah mengalami ujian yang amat pedih seperti yang dialami kaum muslimin Makkah lainnya. Dia mengalami siksaan-siksaan jasmani yang sangat berat. Namun ketabahan hatinya begitu mengagumkan. Perkataan dan perbuatan Abu Ubaidah telah menjelaskan keikhlasannya dalam menghadapi segala cobaan. Di antara cobaan yang paling berat menimpanya adalah apa yang terjadi pada Perang Badar. Abu Ubaidah terjun dalam kancah Perang Badar tanpa gentar akan maut. Keberaniannya menakutkan kaum musyrikin Makkah, bahkan jagoan-jagoan mereka yang berkuda selalu menghindar bila bertemu muka dengannya. Hanya satu orang musuh yang terus menghadangnya. Namun, Abu Ubaidah lah yang selalu menghindari orang ini. Ia tidak mau berduel dengan orang ini apalagi membunuhnya. Akhirnya, karena orang ini terus merangsek mengejarnya dan ia terdesak tak bisa lagi menghindar, maka dengan sangat terpaksa Abu Ubaidah mengayunkan pedangnya kuat-kuat menebas kepala orang ini dan orang tersebut pun tersungkur tewas di hadapannya. Tahukah siapa orang yang telah ditebas oleh Abu Ubaidah hingga tersungkur tewas tersebut? Orang tersebut adalah Abdullah bin Jarrah, ayahandanya sendiri. Sungguh sekali-kali Abu Ubaidah tidaklah membunuh ayahnya, melainkan membunuh kemusyrikan yang ada pada diri ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mengabadikan peristiwa dahsyat ini dalam Al-Quran, yang berbunyi, "Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung." Quran Surat Al-Mujadalah ayat 22. Ketika Perang Uhud, Abu Ubaidah menolong Nabi Muhammad yang terkena lemparan musuh berupa serpihan besi hingga melukainya. Ia mencabut serpihan besi tersebut satu persatu dengan giginya, sehingga 2 giginya tanggal. Pada saat itulah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mendapat gelar Yamin al-Ummah, kepercayaan umat, dari Nabi Muhammad. Abu Ubaidah mengikuti semua peperangan bersama Nabi. Ia mendapat julukan Al-Qawi Al-Amin, yang kuat yang terpercaya.
Abu Ubaidah diangkat sebagai panglima oleh Umar bin Al-Khattab. Abu Ubaidah merahasiakan surat perintah dari khalifah hingga peperangan usai dan kaum muslim mendapat kemenangan atas tentara Romawi. Ia menyerahkan surat itu kepada Khalid setelah perang usai. Alasan Abu Ubaidah tidak segera menyerahkan surat tersebut adalah karena ia tidak mau mengganggu konsentrasi pasukan. Pada suatu hari, Umar bin Khattab berkunjung ke rumah Abu Ubaidah. Betapa kagetnya beliau karena rumahnya tidak ada barang berharga. Khalifah Umar berkata, "Ambillah sedikit harta untuk dirimu." Abu Ubaidah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, harta inilah yang membuat kita bisa enak tidur." Tak lama setelah Khalifah Umar berkunjung, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sakit keras. Sakit tersebut menyebabkan Abu Ubaidah wafat. Ketika Khalifah Umar sedang sibuk menangani persoalan pemerintahan, ia sangat terkejut dengan berita wafatnya Abu Ubaidah. Ia sangat kehilangan hingga air mata dukanya menetes. Kemudian Umar bin Khattab berdoa dan memohon kepada Allah agar memberikan rahmatnya kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah wafat di negeri Urdun, Syam. Jenazah beliau dikubur di tempat yang pernah dibebaskannya dari cengkeraman kerajaan penyembah api dan berhala, yaitu Persia dan Romawi. Demikianlah kisah ini, seorang pahlawan yang tak hanya dikenal karena keberanian di medan perang, tetapi juga karena ketakwaannya yang mendalam dan akhlak mulianya. Sebagai sahabat Nabi yang setia, Abu Ubaidah telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada fisik, tetapi juga pada keteguhan iman dan pengabdian yang tulus kepada Allah. Semoga kisahnya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa berjuang di jalannya dengan penuh ketulusan dan kebijaksanaan.